Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DKV, ketemu lagi dengan tayangan kita kali ini. Untuk hari ini, tayangan ini kita akan membicarakan tentang 7 dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun melakukan taubat. Tapi sebelumnya Sobat DKV jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Semoga Sobat DKV selalu senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan kemudahan dalam segala sesuatunya, dan dihindarkan dari musibah dan mara bahaya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi ada beberapa orang yang melakukan dosa dan bisa bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali jika seseorang melakukan jenis dosa besar. Allah tidak akan mengampuni hambanya walaupun bertobat. Dijelaskan dalam sebuah hadis apa saja yang termasuk dosa besar. Jauhilah 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah diharamkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Hadis riwayat Bukhari. Untuk memahami lebih jelas, simak penjabaran mengenai macam-macam dosa besar yang tidak akan diampuni meski seseorang sudah bertobat. Inilah 7 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Sihir. Dosa yang tidak diampuni Allah meski bertobat yakni melakukan perbuatan sihir. Orang-orang yang melakukan sihir termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Jadi Sobat DKV, sihir ataupun menyembah berhala ataupun mengesampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita itu bisa tergolong dengan kategori orang-orang yang kafir. Sedangkan orang kafir sendiri adalah kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Zina adalah perbuatan di mana laki-laki dan perempuan bersetubuh tanpa adanya ikatan pernikahan. Seseorang yang menuduh perempuan melakukan perbuatan zina, maka ia adalah orang yang fasik, yakni mereka yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 4. Jadi Sobat DKV, menuduh perempuan zina padahal orang itu baik-baik, itu ternyata hukumnya sangat berat sekali ya. Jadi hampir sama dengan orang yang memfitnah. Nauzubillahi min dzalik. Tapi saya yakin Sobat DKV di sini semua orang yang baik, semua kita selalu melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Amin. Yang ketiga, membunuh orang. Dalam Islam, membunuh seseorang termasuk ke dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja, artinya ia membuat kekacauan di muka bumi, Allah akan menjebloskannya ke dalam neraka jahanam. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah 32. Jadi Sobat DKV, buat apa kita membunuh orang? Buat apa kita membunuh sesama kita? Kita biarkan saja, jika waktunya nanti juga kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita mengupayakan hidup ini penuh dengan kebaikan. Hidup ini penuh dengan tolong menolong. Hidup ini penuh dengan cinta kasih.
Karena apa? Jika kita punya pikiran yang positif, insya Allah apapun yang kita lakukan semua akan menjadi positif. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Keempat, lari dari medan perang. Barang siapa yang lari dari medan perang, maka Allah akan menempatkannya di neraka jahanam. Lari dari medan perang yang dimaksud yakni ketika umat muslim diserang oleh musuh dan harus mempertahankan diri, namun beberapa orang kabur dari pertempuran. Tindakan itu justru akan melempahkan kaum muslimin dan membuat musuh semakin kuat. Naudzubillah min dzalik. Yang kelima, syirik. Ya, syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syirik disebut musyrik. Syirik juga termasuk dalam salah satu dosa besar, tertuang dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa 116. Memakan harta anak yatim. Dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala meski bertobat, yaitu memakan harta anak yatim. Perbuatan tersebut dianggap zalim dan termasuk dosa yang besar. Dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Quran Surat An-Nisa 10. Melakukan perbuatan dosa adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran yang diberikan pun tidak tanggung-tanggung. Allah bisa langsung membalasnya di dunia tanpa harus menunggu ke akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Namun Allah adalah zat yang maha pengampun. Seberat apapun dosa hambanya, jika bertobat akan diampuni dan dihapuskan segala kesalahan yang diperbuat, terkecuali jika seorang melakukan dosa-dosa besar itu tadi. Kemudian yang terakhir yaitu 7, memakan riba. Riba yakni memberi nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Orang yang memakan riba artinya memakan uang haram, sebab riba diharamkan dalam Islam. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila. Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah 275. Jadi Sobat DKV yang tercinta, ini berbeda jauh ya antara kita jual beli dengan riba. Kalau jual beli itu memang dilandasi kita membeli sesuatu barang dengan nominal sekian, kemudian kita menjualnya dengan sistem tawar-menawar yang pasti kita mendapatkan keuntungan. Perihal keuntungan itu berapapun, kalau kita ikhlas dalam jual beli itu terkategorikan adalah hal yang halal. Sedangkan riba sendiri itu adalah kita meminjamkan uang dengan bunga maupun suku bunga yang sangat menyiksa orang peminjamnya. Jadi Sobat DKV, naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita terjerat dalam riba. Oke Sobat DKV, semoga konten kali ini bisa memberikan kita wawasan yang luas dan kita bisa menyadari ternyata 7 dosa besar ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita bertobat. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita melakukan dosa-dosa yang besar ya Sobat DKV. Ya kalau berdosa memang wajar lah karena kita manusia, tetapi jangan sampai kita melakukan 7 dosa besar. Oke, Sobat DKV, sementara itu dulu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.